Orang-orang yang ahli ma'rifat sering membaca zikir ini setiap sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa zikir yang dibaca ketika sujud itu banyak sekali yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, di Indonesia ini rata-rata tatkala sujud membaca zikirnya adalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, jarang sekali mengetahui zikir sujud yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, sedangkan banyak sekali zikir-zikir yang lainnya. Sedangkan orang-orang yang ahli ma'rifat justru memilih satu kalimat yang benar-benar dia mensucikan kepada Allah Jalla Jalaluh, sehingga tatkala sujud sering dibaca, yaitu kalimatnya ada 4 kata. Yang pertama subuhun, yang kedua kudusun, yang ketiga rabbul malaikati, yang keempat waruh. Subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Ini mirip doa yang sering kita baca tatkala masuk bulan Ramadan. Tetapi kalau dalam bulan Ramadan itu ada Rabbuna gitu ya, Rabbuna wa Rabbul malaikati waruh. Kalau seandainya ditambah Rabbuna boleh enggak? Boleh, ya tetap boleh. Ditambah Rabbuna boleh, wa Rabbul malaikati waruh. Tetapi kalau di dalam hadis riwayat Imam Muslim tanpa ada tambahan Rabbuna, ya hanya 4 kata itu saja, yaitu subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Lalu bagaimana sih rahasianya 4 kata ini bisa menyebabkan orang ahli ma'rifat kepada Allah? Rahasianya begini, ini kan subuhun kudusun dua-duanya menggunakan amthilatul mubalaghah. Di dalam bahasa Arab namanya amthilatul mubalaghah, isim-isim fa'il yang bermakna sangat. Sangat subuhun sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, sehingga Allah subuh. Subuhun pakai sin ya, jangan pakai shod. Kalau subuhun pakai shod nanti maknanya subuh. Kalau ini pakai sin, subuhun. Subuhun maha suci, zat yang maha suci, yang paling suci. Subuhun. Kemudian kudusun sama. Ini 2 kata yang sama tetapi sebenarnya memiliki makna hakiki yang berbeda. Makna hakiki antara subuhun dengan kudusun ini berbeda. Maha sucinya beda. Nah, tingkatannya berbeda. Tetapi sering kita menggunakan kata subuhun dan kudusun. Subuhun, kudusun. Maha suci, sang maha suci. Subuhun maha suci, kudusun maha suci. Rabbul malaikati, Rabbul malaikati oleh Tuhan para malaikat. Siapa? Yaitu Allah. Allah Jalla Jalaluh Tuhannya para malaikat. Waruhi, dan Tuhannya roh, malaikat Jibril. Nah, bisa bermakna Tuhan roh kita. Kita memiliki roh. Oleh sebab itulah jika kita membaca subuhun qudusun rabbul malaikati waruh, maka roh kita ini langsung seolah-olah bangkit begitu. Bangkit terasupi makanan dengan ucapan subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Maha suci, maha suci, ya gitu. Maha suci, maha suci. Tuhannya para malaikat dan Tuhannya ruh.
Subbuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Lalu apakah bacaan seperti ini memiliki dasar dalil? Punya dasar dalil. Dalilnya adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ana Aisyah radhiyallahu anha, telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yaitu ada oleh Rasulullah, yaqulu yaitu berkata, membaca oleh Rasulullah, fi ruku'ihi di dalam rukuknya, wa sujudi dan di dalam sujudnya. Jadi kalimat ini dibaca oleh Rasulullah bukan hanya di dalam sujud, tetapi dibaca di dalam rukuk juga. Rukuk dan sujud membaca kalimat yang sama, yaitu Subbuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Subbuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Subbuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Akhraja Muslimun, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Muslimun ila Muslim nomor hadis 1091. Nah, sekarang kita bongkar rahasianya nih. Rahasianya mengapa kalimat ini dibaca oleh Rasulullah tatkala rukuk dan sujud. Bukan hanya tatkala sujud saja, tetapi ketika rukuk dan ketika sujud juga dibaca Rasulullah. Kemudian ada sebagian para ulama ini menjelaskan bahwa karena hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, maka ada yang mengatakan ini hanya dibaca ketika rukuk dan sujud solat sunnah. Tetapi tidak harus sholat sunnah. Artinya dibaca misalnya kita sholat wajib, sholat fardu, membaca Subbuhun qudusun rabbul malaikati warruh berulang-ulang juga boleh. Mengapa boleh? Karena membaca atau bacaan doa ketika rukuk dan sujud itu sunnah hukumnya. Kalau seandainya rukuk dan sujud tidak membaca apapun juga sah. Jadi kalau misalnya rukuk dan sujud tidak membaca apapun, asalkan sekadar tumakninah, maka rukuk dan sujudnya sah. Oleh sebab itulah di dalam rukuk dan sujud itu boleh membaca doa-doa mana saja. Nah, kalau seandainya misalnya kita sekarang ingin membaca di dalam rukuk dan sujud seperti ini, bagaimana? Boleh. Subbuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Subbuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Rukuk membaca ini, kemudian ketika sujud membaca ini, dan dibaca berulang-ulang. Bagaimana kalau seandainya membacanya lebih dari 3 kali? Loh, malah lebih bagus kalau membacanya lebih dari 3 kali. Kalau misalnya dibaca 1 kali boleh. Subbuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Ini sudah sekadar tumakninah nih. Subbuhun qudusun rabbul malaikati warruh. 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 Nah, kalau seandainya ada pertanyaan nih, kalau seandainya doa ini dibaca di luar rukuk dan sujud boleh? Ya boleh. Jawabannya boleh. Jadi doa-doa zikir di dalam sholat itu mau dipakai di luar sholat boleh. Mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar boleh. Kemudian kabirah boleh dibaca di luar sholat. Fatihah boleh, surat Al-Quran boleh, doa rukuk boleh, doa i'tidal boleh. Semua zikir di dalam sholat itu dibaca di luar sholat hukumnya boleh. Demikian silakan dia amalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.